teman-teman, balik lagi nih sama aku Novi Jaya Fitriani dengan NPM A1C024064. Aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Hari ini aku mau ngebahas tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Tungguin ya, bye-bye. Nah, langsung saja kita masuk ke materi manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Pengertian manajemen pendidikan dasar. Manajemen pendidikan dasar adalah upaya pengelolaan seluruh sumber daya yang terlibat dalam pendidikan di jenjang pendidikan dasar, SD, atau MI, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal yang memberikan fondasi penting bagi perkembangan kognitif, objektif, dan psikomotorik anak. Selanjutnya, yaitu komponen manajemen pendidikan dasar. 1. Manajemen kurikulum, yaitu pengelolaan kurikulum yang meliputi perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum agar sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia, yaitu mengelola tenaga pendidikan, guru, dan tenaga kependidikan termasuk rekrutmen, pengembangan profesional, dan evaluasi kinerja. 3. Manajemen sarana dan prasarana, yaitu mengelola fasilitas fisik seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, seperti alat bantu belajar dan mengajar. 4. Manajemen keuangan, yaitu pengelolaan anggaran sekolah untuk memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran dan transparan. 5. Manajemen kesiswaan, yaitu pengelolaan kegiatan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan bakat dan minat, sampai pada evaluasi hasil belajar siswa. Selanjutnya, fungsi manajemen pendidikan dasar. 1. Perencanaan, yaitu memantulkan tujuan dan merencanakan program-program yang akan dilaksanakan seperti kurikulum, kegiatan belajar mengajar, serta kebutuhan sarana dan prasarana. 2. Pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya manusia, guru, staf, dan materi yang dibutuhkan, pembagian tugas, serta struktur organisasi sekolah. 3. Pergerakan, yaitu mengarahkan dan memotivasi evaluasi elemen sekolah agar sesuai dengan rencana yang telah dibuat, misalnya dengan memberikan pelatihan kepada guru atau memotivasi kepada siswa. 4. Pengawasan, yaitu mengawasi dan mengevaluasi jalannya proses pendidikan untuk memastikan sesuai dengan rencana. Hal ini termasuk evaluasi terhadap siswa dan program-program sekolah. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan manajemen pendidikan dasar. 1. Efektivitas dan efisiensi pendidikan, yaitu mencapai hasil pendidikan yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang tepat guna. 2. Peningkatan mutu pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar menghasilkan lulusan yang kompeten dan sesuai dengan tuntunan zaman. 3. Pembinaan karakter siswa, yaitu menanamkan nilai-nilai moral dan karakter yang baik melalui manajemen yang mendukung pendidikan karakter di sekolah. 4. Peningkatan kinerja guru dan staf, yaitu mendorong peningkatan profesionalitas guru dan tenaga pendidikan melalui pelatihan dan pembinaan. Selanjutnya, tantangan manajemen pendidikan dasar. 1. Keterbatasan anggaran dana seringkali menjadi penghambat dalam menyediakan fasilitas yang memadai dan memotivasi guru serta siswa. 2. Kualitas sumber daya manusia. Kualitas guru dan staf mendukung seringkali belum merata, terutama di daerah terpencil. 3. Implementasi kurikulum. Perubahan kurikulum yang seringkali belum diikuti dengan kesiapan tenaga pendidik dalam mengimplementasikannya di lapangan. Selanjutnya, pengertian manajemen pendidikan menengah. Manajemen pendidikan menengah adalah upaya pengelolaan seluruh aspek yang berhubungan dengan pendidikan di tingkat sekolah menengah, seperti SMP, MTS, dan SMA, SMK, dan MA. Pendidikan menengah bertujuan memberikan pengetahuan lebih lanjut dan keterampilan yang mempersiapkan siswa untuk pendidikan lebih tinggi atau dunia kerja
dunia kerja. Pendidikan menengah bertujuan untuk memberikan pengetahuan lebih lanjut dan keterampilan yang mempersiapkan siswa. Selanjutnya, pengertian manajemen pendidikan menengah. Manajemen pendidikan menengah adalah upaya pengelolaan seluruh aspek yang berhubungan dengan pendidikan di tingkat sekolah menengah, seperti SMP, MTS, dan SMA, SMK, dan MA. Pendidikan menengah bertujuan memberikan pengetahuan lebih lanjut dan keterampilan yang mempersiapkan siswa untuk pendidikan lebih tinggi atau dunia kerja. Pendidikan menengah bertujuan untuk memberikan pengetahuan lebih lanjut dan keterampilan yang mempersiapkan siswa. Selanjutnya, komponen manajemen pendidikan menengah. 1. Manajemen kurikulum. Pada tingkat menengah, kurikulum dirancang untuk menyiapkan siswa baik untuk pendidikan lebih tinggi maupun masuk di dunia kerja. 2. Manajemen sumber daya manusia. Mengelola guru, kepala sekolah, staf lainnya yang mencakup pengembangan profesional, pengaturan beban kerja, serta evaluasi dan pembinaan kinerja. 3. Manajemen sarana dan prasarana. Menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi dan keterampilan. 4. Manajemen keuangan. Pengelolaan anggaran yang mencakup dana-dana bantuan operasional sekolah, sumbangan masyarakat, serta alokasi dana dari pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan. 5. Manajemen kesiswaan. Pengelolaan seluruh kegiatan siswa baik akademis maupun non-akademis, termasuk pembinaan karakter, kegiatan ekstrakurikuler, dan layanan bimbingan konseling untuk membantu siswa dalam menghadapi tantangan sosial dan akademis selanjutnya, yaitu fungsi manajemen pendidikan menengah. 1. Perencanaan, yaitu menyusun visi, misi, dan program sekolah yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, serta rencana pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi siswa. 2. Pengorganisasian, yaitu mengatur tugas dan tanggung jawab semua anggota sekolah termasuk guru, staf, dan kepala sekolah. Organisasi yang baik akan mendukung kerjasama yang efektif antara guru, siswa, dan orang tua. 3. Pelaksanaan, yaitu menggerakkan seluruh komponen sekolah untuk melaksanakan proses pendidikan termasuk implementasi ke kurikulum, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, dan peningkatan kualitas proses belajar mengajar. 4. Pengawasan, yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan baik melalui pendidikan prestasi siswa, evaluasi guru, maupun pengelolaan sarana, prasarana, dan keuangan sekolah. Selanjutnya, tujuan manajemen pendidikan menengah. 1. Peningkatan mutu pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyusunan program pembelajaran yang komprehensif, pengembangan profesional guru, serta evaluasi yang terukur. 2. Persiapan untuk pendidikan lanjut atau dunia kerja. Pendidikan menengah dirancang agar siswa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau langsung turun ke dunia kerja. 3. Pengembangan karakter dan keterampilan sosial, yaitu menanamkan nilai-nilai moral, etika, serta kemampuan berpikir kritis dan bekerja sama dalam tim yang diperlukan baik di dunia akademis maupun dunia kerja. 4. Efektivitas dan efisiensi operasional sekolah, yaitu mengelola seluruh sumber daya dengan optimal agar tercapai hasil pendidikan yang maksimal dengan biaya yang efisien. Selanjutnya, tantangan manajemen pendidikan menengah. 1. Keseimbangan akses dan kualitas kesenjangan dalam fasilitas pendidikan antar sekolah di perkotaan dan perdesaan masih menjadi tantangan utama. Beberapa sekolah di daerah terpencil mungkin tidak memiliki akses ke fasilitas yang memadai. 2. Penyesuaian dengan perubahan teknologi dan kurikulum pendidikan menengah harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan kurikulum yang menuntut penyesuaian dari guru dan siswa. 3. Keterbatasan dana. Meskipun ada dana bantuan seperti BOS, namun keterbatasan anggaran seringkali menjadi hambatan dalam pengelolaan pendidikan yang berkualitas, terutama di sekolah-sekolah yang masih bergantung pada dana pemerintah.
Selanjutnya, pengertian manajemen pendidikan menengah. Manajemen pendidikan menengah adalah upaya pengelolaan seluruh aspek yang berhubungan dengan pendidikan di tingkat sekolah menengah, seperti SMP, MTS, dan SMA, SMK, dan MA. Pendidikan menengah bertujuan memberikan pengetahuan lebih lanjut dan keterampilan yang mempersiapkan siswa untuk pendidikan lebih tinggi atau dunia kerja. Pendidikan menengah bertujuan untuk memberikan pengetahuan lebih lanjut dan keterampilan yang mempersiapkan siswa. Selanjutnya, fungsi manajemen pendidikan tinggi. 1. Perencanaan. Menyusun rencana strategis perguruan tinggi yang meliputi visi misi serta program-program pengembangan akademik dan penelitian disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar kerja. 2. Pengorganisasian. Mengatur sumber daya manusia, dosen, tenaga pendidikan, sarana prasarana, serta struktur organisasi yang mendukung operasional perguruan tinggi. 3. Pelaksanaan. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi tridharma perguruan tinggi. 4. Pengawasan. Mengawasi pelaksanaan program akademik, penelitian, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya lainnya untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai. Selanjutnya, tujuan manajemen pendidikan tinggi. 1. Meningkatkan kualitas akademik, menyusun kurikulum yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pembelajaran melalui metode inovatif dan riset berbasis ilmu pengetahuan. 2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. 3. Penguatan. Penelitian dan inovasi mendorong dosen dan mahasiswa untuk aktif dalam penelitian dan menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. 4. Kolaborasi dan kemitraan. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak seperti industri, pemerintah, dan industri internasional guna memperluas jaringan peluang riset serta meningkatkan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan global. 5. Akubalita transparansi. Memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perguruan tinggi, termasuk pengelolaan dana, dilaksanakan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selanjutnya, tantangan manajemen pendidikan tinggi. 1. Kualitas dan kompetensi dosen. Ketersediaan dosen yang melibatkan kualifikasi dan kompetensi tinggi menjadi tantangan tersendiri terutama dalam memenuhi kebutuhan riset dan inovasi. 3. Keterbatasan anggaran. Meski beberapa perguruan tinggi memiliki pendapatan mandiri, masih banyak yang bergantung pada dana pemerintah yang terkadang terbatas untuk pengembangan riset, pengadaan sarana prasarana, dan peningkatan kualitas pendidikan. 3. Tuntunan globalisasi. Pendidikan tinggi harus mampu bersaing di tingkat global dengan menyesuaikan kurikulum yang sejalan dengan standar internasional. 4. Manajemen inovasi dan teknologi. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar mengajar dan penelitian masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan seterusnya. Kesimpulan, manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi berfokus pada pengelolaan sumber daya kurikulum dan kebijakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien, dengan perbedaan utama dalam cakupan tujuan pembelajaran serta pendekatan pengembangan keterampilan sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik di setiap jenjang pelajaran, serta pendekatan pengembangan keterampilan sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik di setiap jenjang. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Mungkin kepada teman-teman bisa mengisi link yang ada di deskripsi untuk mengetahui pemahaman teman-teman tentang materi yang saya sampaikan. Dan sampai berjumpa di materi selanjutnya. Dadah!